Apa itu Sante Indonesia? Sekali lagi, beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Agung Dananto. Bapak Ibu, tadi disampaikan sama Pak Agung bahwa Sante pertama sudah 12 tahun ya, 17 tahun dan sudah ada di 12 negara. Pastinya Bapak Ibu, sebuah perusahaan yang diterima di 12 negara pastinya mempunyai produk yang sangat luar biasa. Dan kali ini kita kedatangan orang yang sangat luar biasa yang akan memaparkan apa produk dari Sante Indonesia. Beliau adalah seorang farmasis di salah satu perusahaan kimia terbesar di Indonesia, dan saat ini di Sante Indonesia beliau berperingkat eksekutif direktur. Untuk itu, mari kita sambut orang sangat luar biasa, Bapak Haryadi. Ya, semangat. Oke, luar biasa. Kasih aplaus buat MC kita Pak Ajo. Selamat pagi semua. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Saya mau tahu, saya mau ulang lagi. Kalau saya sebut apa kabar? Fantastis, luar biasa. Oke, setuju? Oke, apa kabar Bapak Ibu? Fantastis, luar biasa. Iya, saya kayaknya melihat ada ribuan di sini ya. Oke, thank you Mak. Terima kasih Pak Agung. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan begitu banyak profilnya tentang company, bahwa Sante Indonesia yang luar biasa, ya perusahaan yang kemudian sudah 17 tahun ya, bukan baru di dunia ya, tapi sudah 17 tahun. Nah, dengan 17 tahunnya berjalan ya, kemudian saat ini perusahaannya tidak main-main, berarti kan semua fasilitas tadi sudah dijelaskan begitu luar biasa. Tapi Bapak Ibu sekalian, selain itu apa yang membuat 17 tahun ini berkiprah ya, kemudian produknya dikenali di seluruh dunia. Indonesia bukan baru sebenarnya, tapi sudah ada mungkin produk-produk yang sama dan sejenis. Tapi kali ini yang membedakan adalah bahwa produknya dari Sante Indonesia. Aplaus semua buat kita. Baik, saya akan berbicara tentang produknya. Tadi dikatakan 17 tahun, berarti produknya tentunya harus memiliki produk yang luar biasa. Kalau nggak 17 tahun nggak luar biasa, saya nggak yakin pasti akan produknya bisa digunakan di seluruh dunia. Baik, Bapak Ibu sekalian, tubuh kita ini ya itu terdiri dari bermiliar-miliar, itu namanya sel. Nah, sel dalam tubuh kita itu banyak sekali yang tidak bisa terlihat oleh kita. Tapi ini maha dahsyat. Dia kecil, dia ada di dalam tubuh kita bermiliar. Tapi manakala sel dalam tubuh kita yang bermiliar ini kemudian mengalami sakit, malah mengalami penurunan, maka ini akan menjadi gangguan dalam kesehatan kita. Untuk itu, ya, ini kita lihat bahwa berpikir apa yang sih membuat kita sakit, karena sel inilah yang menjadi dasar daripada apa yang membuat kita sakit. Baik Bapak Ibu, apa saja yang menyebabkan kita sakit? Nah, terlepas daripada itu adalah sel dalam tubuh kita, jaringan, organ tubuh, sistem, ini semuanya terkait dalam satu bagian. Nggak bisa tuh sel bekerja sendiri tanpa ada jaringan. Nggak bisa jaringannya ada tanpa organ tubuh. Nggak bisa semuanya bekerja tanpa ada sistem yang menjalankan di dalam tubuh kita. Dan saya yakin bahwa ini semuanya terkait dalam satu sistem yang tujuannya adalah sel tadi membangun kesehatan tubuh kita. Yang terjadi kalau dalam semua ini ada gangguan yang kurang baik dalam tubuh kita, apa yang akan terjadi? Silakan kita saksikan tayangan berikut ini.
Baik Bapak Ibu sekalian, tayangan tadi video kita sudah lihat apa yang terpikirkan oleh kita dengan tayangan tadi yang disajikan, bahwasanya ternyata dalam tubuh kita itu bentuknya selnya begitu banyak sehingga tidak dapat kita melihat apa yang menjadikan kemudian kita jatuh sakit dalam keadaan kondisi yang turun, imunitas kita turun, juga dalam keadaan kondisi kesehatan kita. Nah, di dalam tayangan saya tadi kita lihat video yang ditayangkan bahwa banyak ada sel-sel yang kemudian berproliferasi, yang kemudian dia merubah dan bermutasi. Nah, untuk menjaga kesehatan sel kita yang diperlukan adalah bahwa apa? Bahwa kita harus menjaga agar sel tubuh kita dalam keadaan yang normal. Sel kita itu terdiri dari, nah ini kalau kita lihat ini ada dinding sel, selaput plasma, nukleus, ya kan, retikulum endoplasma, kemudian ribosom, sitoplasma, dan ini semua memiliki fungsi masing-masing terhadap menjaga kondisi tubuh kita. Kalau di antara satu saja sakit, satu saja yang kurang sehat, maka Bapak Ibu sekalian, yang terjadi bahwa kita akan mengalami penurunan secara kesehatan. Lalu kemudian dia akan bisa merubah kondisi semua ini dalam keadaan apa? Normal, atau kemudian dia bisa berproliferasi. Karena apa berproliferasi sel? Banyak sekali yang mengakibatkan sel tubuh kita itu berpindah dari yang sehat menjadi yang sakit. Dari mana? Dari yang menyebabkan faktornya seperti lifestyle, kehidupan kita, makanan yang kita makan, kemudian udara, ya, dari sekeliling kita, polusi yang banyak, radiasi yang ada, dan itu akan merubah kondisi sel dalam tubuh kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah satu polusi yang rumahnya barangkali dekat pabrik, ya. Ini kondisinya polusi juga akan bisa terus-terusan kita menghirup udara polusi yang kemudian mengganggu kondisi sel dalam tubuh kita. Lalu kemudian obat-obatan yang kita konsumsi pada saat kita sakit, tidak selamanya obat yang kita konsumsi itu akan memberikan kesembuhan buat kita, tapi dia meninggalkan adanya racun dalam tubuh kita. Ya, jadi sebuah ini obat bahwa ada yang bisa memberikan kesembuhan buat kita, tapi sebenarnya sedang menumpuk racun dalam tubuh kita. Ya, bagaimana proses daripada kerja liver kita, hati kita untuk menangkal racun yang masuk dalam tubuh kita. Lalu kemudian air yang terkontaminasi ini juga bisa menyebabkan dari air tanahnya yang tinggi dari timbalnya, yang sudah terpapar, tercemar, ya, dan ini juga mengakibatkan akan merusak sel dalam tubuh kita. Lalu kemudian radiasi, juga radiasi ini sangat berperan penting dalam kemudian mengganggu sel dalam tubuh kita. Makanan berlemak, nah ini yang paling stres, Bapak Ibu. Eranya sekarang luar biasa. Stres ini paling banyak sekarang ada di zaman modern sekarang. Stres dalam kegiatan hari-harinya, kemudian di perjalanan. Ini sekarang Jakarta kita lihat margoda bukan main, ya. Mungkin dari Bekasi ke sini saya tadi bisa ditempuh, alhamdulillah masih lancar, bisa 1 jam 15 menit. Biasanya bisa 2 jam lebih dari Bekasi sampai Depok margoda, karena macetnya luar biasa. Bapak Ibu, macet itu bisa bikin stres, ya. Karena stres ini yang bisa mengakibatkan kemudian berubah kita naik emosional, itu juga bisa mempengaruhi sel dalam tubuh kita. Lalu kemudian nanti jangan sampai kita menjadi stres oksidatif, ya, yang kemudian menjadi racun dalam tubuh kita. Kemudian rokok, alkohol, dan juga wabah virus, ya. Bagi penggemar rokok, kalau bisa hindari, karena ini akan bisa mengakibatkan ya perubahan dalam sel tubuh kita. Lalu kemudian apalagi alkohol itu dilarang, jauhkan. Tapi ini wabah virus kemarin tak lepas dari kemarin belum lama meninggalkan banyak sekali kondisi-kondisi yang kemudian Bapak Ibu ada yang terpapar, lalu kemudian saat ini boleh dikatakan sehat,
Tapi kadang-kadang masih meninggalkan virus yang ada dalam tubuh kita dan mengganggu sel normal dalam tubuh kita. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah tentu kita harus tahu dengan keadaan kondisi tadi, kita berharap adanya asupan yang bisa memberikan nutrisi untuk sel kita. Kita membutuhkan tambahan nutrisi atau yang bisa digunakan dalam melawan keadaan kondisi yang dapat merusak sel tubuh kita. Hadir Indonesia adalah salah satu negeri yang kemudian subur sekali tempatnya. Tapi untuk yang satu ini belum ada di sini. Dan ini sudah ribuan tahun yang lalu, bahkan puluhan ribu tahun yang lalu itu sudah ada yang dikenal dengan namanya talbina atau rumput jelai. Ya. Kalau dalam Islam itu, dalam kami melihatnya adalah talbina. Talbina ini adalah rumput jelai. Kalau yang di sana kembangnya namanya barley grass namanya. Atau kalau bahasa kimianya, biologinya itu adalah Hordeum vulgare. Ya, ini bahasa keren. Ya. Kemudian dari tanaman tumbuhan ini, rumput ini kemudian diteliti ya oleh, nah ini dia namanya Dr. Yoshihide Hagiwara. Beliau seorang farmakologis, ya beliau seorang peneliti, ya saintis, dan semuanya beliau teliti sampai detail bahwa rumput ini benar-benar memiliki kandungan nutrisi dalam tubuh kita. Tapi tidak semua tentunya rumput ini bisa sama kondisinya dengan rumput barley atau barley grass atau rumput jelai. Ya Bapak Ibu, atau talbina. Kalau ini sama, maka coba lihat ya, kita nggak mungkin makan rumput ya seperti kambing barangkali ya, sapi yang makan rumput kemudian tidak makan rumputnya jadi sehat ya nutrisinya. Lalu kemudian beliau meneliti kemudian kandungan apa yang ada dalam rumput jelai. Dan luar biasanya Bapak Ibu, rumput jelai ini yang diteliti yaitu adalah beliau meneliti bahwa di peternakan sapi perah itu dia makan rumput, yang dilihat sapinya gemuk-gemuk, susunya bagus-bagus, sehat semuanya. Maka diteliti ternyata di dalam rumput jelai tadi ada kandungan nutrisi yang maha dahsyat. Dan tidak semua ada dalam rumput tadi. Apa? Kita lihat saja. Ternyata di dalam rumput jelai atau barley grass yang dikemas dalam nutrisi Santi Indonesia itu adalah isinya ada mineral, vitamin, enzim, asam amino, antioksidan, dan juga tinggi serat. Dan yang tidak kalah lagi pasti ada klorofilnya. Lalu kemudian ada beta glukannya, ada beta karotinnya, ya, dan juga ada vitamin-vitamin yang tidak hanya satu saja, tapi semua vitamin itu ada dalam barley grass. Bapak Ibu sekalian, aplaus buat barley. Dan ini luar biasa kandungannya, nanti kita lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau produk yang akan hadir di dunia, ini saya bicara dunia, internasional, itu harus dilakukan penelitian, harus membandingkan bagaimana kualitas produk yang akan dipasarkan di dunia. Lalu kemudian membandingkannya dengan ada beberapa, yaitu ada wheat grass, ya. Barangkali ada yang tahu sudah wheat grass, ya. Ini salah satu tumbuhan juga. Kemudian spirulina, ya, yang memiliki bahan dasar hampir sama dengan rumput jelai, ya, dari rumput-rumputan jenisnya. Lalu kemudian ini ganoderma itu dari jamur, ya, jamur. Dan kemudian ada resveratrol, ini adalah dari beri, buah beri. Lalu kemudian ini ada barley grass. Nah, mereka memiliki fungsi yang sama, hampir sama, tapi dalam kandungannya tidak semuanya ada. Kenapa? Melalui menonjolkan apa yang paling tertinggi dalam penelitiannya. Satu, vitamin mineralnya kah? Atau antioksidannya, atau dia lebih meningkatkan imunitasnya dalam tubuh kita. Baik Bapak Ibu. Nah, dari semua ini kemudian ini dia dari US Food and Drug Administration atau FDA, kalau dia lolos dan bisa produknya ini bagus, maka dia bersertifikasi
Food and Drug Administration atau Amerika. Lalu kemudian yang kedua biasanya dilihat lagi untuk klasifikasi EMA, Europe, ya. Lalu baru kemudian ini bisa dipublish di satu media dan kemudian bisa dibaca oleh seluruh dunia orang, ya, karena hasil penelitiannya bagus. Dan inilah dinamakan baik. Tapi ternyata dalam penelitiannya ini terdokumentasi bahwa ternyata barley lah yang paling tertinggi dan mengandung semua vitamin dan mineral. So, saya akan lanjutkan. Kenapa demikian? Kita lihat. Ternyata di dalam barley, ya, mungkin para dokter ada dari klinisi barangkali ya. Ya, ini dokter. Saya seringkali karena saya selalu berhubungan sekali dengan dokter ya, dokter yang kemudian memberikan kesehatan dan terapi kepada pasien-pasiennya. Dokter ahli kardiologi atau dokter jantung ya, pembuluh darah ini paling sangat dibutuhkan untuk menangani pasien-pasien yang plak di dalam tubuhnya, pembuluh darahnya tersumbat. Lalu kemudian masih dokter menyarankan untuk melakukan terapi pengobatan, bisa-bisa dilakukan apa? Bypass. Ini yang sering kali terjadi pada saat adanya plak di dalam pembuluh darah yang sehingga akan mengkondisikan darah kita tidak lancar. Sehingga karena plak timbunan yang tadi ada dalam pembuluh darah, maka yang terjadi bahwa efeknya terjadi karena bisa kita serangan stroke. Dan ini yang fatal akan terjadi. Bapak Ibu, dalam barley ya itu terdapat kandungan yang namanya arginine atau bahasanya nitrik oksid. Nah, ternyata pada saat diteliti nitrik oksid ini adalah berfungsi sebagai untuk memberikan bersifat vasodilator atau dia bisa meregangkan pembuluh darah dan membuat pembuluh darah itu menjadi lentur. Karena pembuluh darah lentur, maka kalau ada plak di dalam pembuluh darah, dia akan lancar dan sumbatan tidak akan bermasalah. Dengan lenturnya tadi pembuluh darah, bila darah mengalir, maka plak-plak ini lama-lama akan terkikis. Ini fungsi daripada arginin yang ada dalam barley. Bapak Ibu, kalau memang kita nggak terasa, udah usia semakin tua, maka kita tidak sadari bahwa pembuluh darah kita belum tentu sehat selalu. Tapi apa? Karena makanan fungsi kita terus yang kita makan konsumsi berlemak-lemak, sering makan gulai-gulai, ya kemudian kambing segala macam, dan ini semur kali ini bikin lama-lama menjadikan timbunan plak dalam tubuh kita. So bagaimana mengatasinya? Lalu kita cari bagaimana apa yang bermanfaat buat kita. Bapak Ibu sekalian, baik, kita ambil lanjutkan. Kedua, setiap produk yang tadi dihasilkan akan mendapatkan satu poin penting yaitu antioksidan. Nah ini yang akan diperlukan oleh tubuh kita. Kenapa? Ukuran daripada orang ya, oksigen radikal absorption capacity. Dan ini tubuh kita itu setiap hari itu menghasilkan radikal bebas yang secara alamiah. Bahkan kalau radikal bebasnya terlalu tinggi karena polusi udara, ya, kemudian zat-zat kimia masuk dalam tubuh kita, maka ini akan mempengaruhi sel tubuh kita. Kalau ini sel tubuh kita mempengaruhi, maka dia bermutasi. Kalau bermutasi, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena akan timbullah penyakit-penyakit yang akan muncul dalam tubuh kita. Bapak Ibu, kalau kita makan satu hari, itu yang dihasilkan orangnya tadi itu hanya 1.200 Bapak Ibu. Pagi, siang, malam makan enak aja deh, itu cuma 1.200. Padahal kondisi kita butuh 25.000 orang dalam tubuh kita untuk menghadapi radikal bebas dalam tubuh kita. Terbayang gak kita dari sejak kemudian kita lahir sampai saat ini, seumur kita saat ini, itu kita makan tanpa bantuan vitamin. Mungkin Bapak Ibu banyak yang mengkonsumsi vitamin C, vitamin B, ya, beli obat-obatan vitamin yang itu dikonsumsi terus untuk menambah vitamin kita. Tapi Bapak Ibu, itu belum tentu bisa meningkatkan imunitas kita, antioksidan dalam tubuh kita. Radikal bebas dalam tubuh kita tuh wah luar biasa, banyak banget, dan nggak bisa kalau kita lawan hanya makan sehari-hari yang ada.
kita butuh nutrisi, kita butuh bantuan yang memang benar-benar memiliki antioksidan tinggi dalam tubuh kita. Dari mana kita dapatkan? Barley. Kalau ada Bapak Ibu ya, ada nutrisi yang bisa memenuhi kebutuhan antioksidan kita dan terbebas dari sakit, kemudian terbebas dari kanker. Ini lama-lama radikal bebas ini, kemudian dia berkumpul, menyatu dan kemudian bisa menjadi kanker, Bapak Ibu. Radikal bebas inilah awal mulanya start timbulnya gangguan sel dalam tubuh kita dan dia bermutasi, berproliferasi menjadi sel kanker, Bapak Ibu. Baik, sekali lagi saya sampaikan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau ada nutrisi yang mengandung antioksidan, apakah Bapak Ibu akan mengkonsumsinya? Jawab, Bapak Ibu jawab. Mau? Mau? Ya, baik Bu. Lalu kemudian ini dibandingkan dari yang teman ada ya, baik bonus, resin, kalis, minus, kemudian bagi grace. Bali ini 25.000 loh Bapak Ibu. Jadi kalau untuk memenuhi antioksidan, gak usah cari yang lain-lain, Bali yang banyak. Ya, gak usah cari yang lain-lain, beli Bali aja udah banyak. Makan yang banyak, Bali yang bagus. Oke, lalu kemudian Bapak Ibu, nah ini saya jelaskan. Inilah kandungan yang ditemukan oleh dalam barley kita Bapak Ibu. Kita mau bersama buat barley. Lihat, vitaminnya lengkap, semuanya ada. Kemudian mineralnya ada, enzimnya ada, sampai di sini ada superoxide dismutase (SOD) ya. Ini superoxide dismutase (SOD) yang itu adalah yang dapat meningkatkan antioksidan juga dalam tubuh kita besar. Lalu kemudian ini asam aminnya luar biasa. Tubuh kita kuat Bapak Ibu sekarang. Kalau kita mengkonsumsi ini asam amino tinggi proteinnya, maka kekuatan dalam tubuh kita itu bisa meningkatkan imunitas dalam tubuh kita. Aplaus buat Barley. Lalu kemudian yang kedua, ini sertifikat BioGrow, bahwa setiap tumbuhan atau produk yang dihasilkan tentu pilihannya adalah yang sudah memiliki sertifikasi. Kenapa? Kalau ini sudah ada, maka inilah yang aman dikonsumsi untuk kita. Maka bahwa kalau kita mengkonsumsinya, tubuh kita juga terbebas daripada hal suatu yang kurang baik tentunya, yang kemudian bisa memberikan kita sakit ya. Nah, dia sudah Barley sudah bersertifikasi organik, kemudian izin POM orang biasa masuk ke Indonesia, keluar nomor izin edar itu mah biasa POM ya. Cuman yang jadi persoalan sekarang ini nih, sudah bersertifikasi BioGrow. Kalau BioGrow sudah bersertifikasi, maka semua airnya, tanahnya, tumbuhannya, produksinya, pembuatannya semua sudah dinyatakan aman untuk kita semua. Jadi nggak usah ragu-ragu. Kemudian kedua, halal sertifikasi, tidak ada campuran sedikit pun yang bisa memberikan tingkat daripada halal tadi. Harapannya bahwa ini yang diangkat halal dari produknya. Oke, Bapak Ibu, ini adalah penting buat kita. Kenapa? Nanti jangan sampai sekarang banyak produk yang menghasilkan, yang dihasilkan dipasarkan, tapi ada campur tangan zat yang membuat jadi haram hukumnya. Ya, kita ini sudah sertifikasi halal. Dan ini sudah IDCP halalnya, artinya informasi ini sudah sampai ke tingkat internasional walaupun masih di Filipina. Ya, baik Bapak Ibu. Kemudian sudah masuk juga di APLI ya. Ini adalah Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Artinya apa? Kita sudah mendapat registrasi dan sertifikasi, jadi kita boleh menjual langsung kepada konsumen dan penggunanya. Aman tentunya. Lalu kemudian, kalau dari sini lihat bahwa ternyata Barley adalah brand nomor 1 yang paling terbesar di dunia. Sante, ya. Lalu Sante Barley. Oke, kemudian, nah ini produknya Bapak Ibu. Kalau yang ada Bapak Ibu yang belum tahu produknya, nggak usah tunggu-tunggu lagi. Cepat cari siapa yang mengundang, temui, gitu kan. Lihat produk aslinya. Ini kan wujudnya ya dalam slide, tapi aslinya yang kita butuhkan. Ini yang akan memberikan kita konsumsi. Bapak Ibu, inilah kandungan nutrisi yang banyak sekali manfaatnya. Jangan tunda lagi, Bapak Ibu, kalau ada barley, ya kalau saya lihat kondisinya udah pada kondisinya ini ya produknya. Unlike any other place in the world, in category
Great Plains, New Zealand, Perkebunan Santi barley. works with nature, watching over every step to Cara grow our panennya. grass. We harvest at the peak of quality to produce Santi barley, pure gluten-free barley grass that meets New Zealand's BioGrow standards. Let's live more and do more with Sate. Yes, Bang tadi. Jadi aplaus buat Sate Barley Indonesia, Bapak Ibu. Ya, jadi itulah produknya dan kita mudah-mudahan datang ke sini kita ingin tahu bahwa kondisi kita membutuhkan nutrisi yang tepat dan juga bermanfaat untuk kesehatan kita. Baik Bapak Ibu, produk ini sudah saat ini ada di Indonesia. Jadi bermunculnya baru kurang lebih 1 tahun. Insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan kita tubuh yang sehat dan kuat dan juga bermanfaat untuk keluarga kita. Amin. Kalau gitu, nah ini produk-produknya Bu, Bapak Ibu sekalian. Ada ini kemasan yang 30, ini yang 10 sachet dan ini ada kanister, ada kopi bus ya. Kalau yang suka ngopi, ini bus kopi ada kandungan daripada kalau di sana bilang tongkat alinya ya. Ya tongkat alinya untuk vitalitas kesehatan. Yang perempuan dan wanita boleh banget biar sehat, ya nggak kalah sama yang cowoknya ya. Lalu kemudian ini juga ada fusionnya dan juga ini ada untuk wanita ya. Untuk wanita ini saya nggak perlu jelaskan yang biasa pakai sehari-hari untuk kesehatan daripada organ vital ya. Lalu kemudian yang lainnya sudahi dulu. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Jangan kemana-mana, pilih buat Sante Indonesia. Aplaus buat produk barley kita.